masih banyak yang baca Quran, terus masih banyak yang nonton, ya, beriman, insya Allah masih jauh. Tapi kan dijelaskan juga ya bahwa orang-orang mukmin itu tidak akan sampai ke kiamat karena nanti ada angin yang akan mematikan orang-orang yang beriman. Jadi jangan berdoa nyampe sampai kiamat. Baik, setelah ini kita akan bahas Yajuj dan Majuj, di mana diketahui bahwa itu akan muncul ketika hari kiamat besar nanti. Ya, seperti apa sih dan bagaimana mereka? Langsung aja kita saksikan, ini dia beritanya. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj yang akan keluar di hari kiamat besar? Pemirsa, sebelumnya pernah dijelaskan dalam berita Islami masa kini mengenai kiamat besar. Dan salah satu tandanya itu adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah sekelompok makhluk dalam jumlah yang besar. Dan mereka tidak tunduk kepada siapapun. Keluarnya mereka telah diterangkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, telah dekatlah kedatangan janji yang benar atau hari berbangkit. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Nah pemirsa, belum banyak yang tahu seperti apa rupa dan bentuk dari Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak Yafits keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa mereka bukanlah keturunan dari manusia. Manakah yang benar? Dan seperti apa sifat dari Ya'juj dan Ma'juj? Berikut penjelasannya. Sosok dari makhluk ini ternyata dari jenis manusia dan keturunan dari Adam alaihissalam. Tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang bahwa mereka bukanlah dari keturunan manusia. Hanya saja mereka memiliki sifat yang merusak dan memiliki perangai yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kepada mereka dan tidak seperti pada manusia umumnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj merusak di muka bumi. Kami akan siapkan imbalan yang besar agar kiranya engkau membuatkan benteng antara kami dengan mereka. Surat Al-Kahfi ayat 94. Ya'juj dan Ma'juj ini muncul dalam jumlah yang sangat besar dan juga mereka adalah termasuk dari salah satu calon penghuni neraka. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka dari setiap 1000 orang 999 orang, maka ketika itu anak kecil menjadi beruban, setiap yang hamil melahirkan apa yang dikandungnya, dan kamu lihat orang-orang seakan-akan mabuk padahal mereka tidak mabuk, tetapi karena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat keras. Kemudian para sahabat bertanya, siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bergembiralah sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian satu dan dari Ya'juj wa Ma'juj 1000. Hadis riwayat Al-Bukhari dengan Fathul Bari juz 6 halaman 382 sahih. Pemirsa, walaupun mereka keturunan dari Adam dan sama seperti dari jenis manusia, tapi sifat Ya'juj dan Ma'juj berbeda dengan manusia biasa. Mereka memiliki sifat yang khas dan ciri utama mereka adalah perusak dengan jumlah mereka yang sangat besar. Mereka dapat merusak apapun, bahkan ketika mereka turun dari gunung seakan-akan seperti air bah yang mengalir. Ya'juj dan Ma'juj ini tidak pandai berbicara dan tidak fasih. Ciri fisik dari mereka yaitu memiliki mata yang kecil atau sipit. Selain itu hidungnya kecil dan mukanya lebar, serta merah warna kulitnya seakan-akan wajahnya seperti perisai. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan jarinya tersengat kala jengking. Beliau bersabda, kalian mengatakan tidak ada musuh, padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'juj wa Ma'juj. Lebar mukanya, kecil atau sipit matanya, dan ada warna putih di rambut atas. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, seakan-akan wajah-wajah mereka seperti perisai. Hadis riwayat Ahmad.
Selain memiliki sifat yang perusak, Ya'juj dan Ma'juj juga memiliki sifat yang sombong. Jika ia keluar pun, maka ia akan merusak apa yang telah ia lewati. Tidak ada satupun yang tak dirusaknya. Ketika itu Ya'juj dan Ma'juj melewati danau, dan ia pun langsung meminumnya hingga habis airnya. Lalu jika ia melihat manusia, maka ia juga akan langsung membunuhnya. Karena Ya'juj dan Ma'juj merasa senang jika ia berhasil membantai seluruh penduduk bumi. Bahkan mereka juga menantang penduduk di langit seperti hadis berikut. Kemudian mereka berjalan dan berakhir di Gunung Humar, yaitu salah satu gunung di Baitul Maqdis. Kemudian mereka berkata, kita telah membantai penduduk bumi, mari kita membantai penduduk langit. Maka mereka melemparkan panah-panah dan tombak-tombak mereka ke langit. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan panah dan tombak-tombak mereka dalam keadaan berlumuran darah. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Fitan wa Asyaratus Sa'ah. Pemirsa, menurut kabar yang terdengar, Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar di zaman sekarang. Ada yang mengatakan kalau ia muncul di negara Cina. Wallahu a'lam bishawab. Ya'juj dan Ma'juj itu memang ada dan beranak pinak. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang meninggal, dan jika ada yang meninggal maka akan lahir 1000 orang lebih. Astaghfirullahalazim. Namun alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bentengi mereka dari kita, yaitu dengan munculnya Zulkarnain. Zulkarnain ini memiliki kemampuan untuk membuat benteng yang terbuat dari besi dan tembaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Rabbku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan atau manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Zulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Rabbku. Maka apabila sudah datang janji Rabbku, dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Rabbku itu adalah benar. Surat Al-Kahfi ayat 92-98. Dari firman Allah tersebut, Zulkarnain diberikan kuasa untuk membuatkan sebuah dinding yang terbuat dari potongan-potongan besi yang telah dipanaskan dan juga dari tembaga yang mendidih. Dan jika sudah tiba waktunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dengan mudah akan menghancurkan dinding tersebut. Sungguh maha besar Allah dengan segala kuasanya. Pemirsa yang beriman, demikianlah penjelasan mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Mereka ternyata memanglah dari jenis manusia dan keturunan dari Bani Adam. Namun sifatnya yang perusak dan jahat itulah yang membedakan mereka dengan manusia. Walaupun kita belum tahu secara pasti di mana mereka berada, tapi kita wajib meyakini bahwa mereka itu ada. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan hal tersebut di dalam Al-Quran. Subhanallah. Ya pemirsa, udah jelas ya bahwa ternyata Ya'juj dan Ma'juj itu emang dari keturunan Adam. Dan alhamdulillahirrabbilalamin kita patut bersyukur bahwa kita dilahirkan tidak sebagai menjadi golongan Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Betul, gitu. alhamdulillah. Ya tadi dijelaskan, ciri-cirinya itu hidungnya kecil, mukanya lebar. Pemirsa udah pada, aduh hidung kecil, aduh muka lebar. Tenang pemirsa, beda dengan kita meskipun satu turunan dari Nabi Adam. Tetapi mereka punya perangai yang jahat, terus punya, wah pokoknya sifat-sifatnya itu jauh dengan manusia. Ya betul sekali, makanya selagi kita masih bisa berlaku memberi kebaikan, memberikan kasih sayang, insya Allah jauhi sama mereka ya. Betul sekali. Baik pemirsa, kita mengingatkan lagi juga bahwa nanti di akhir segmen kita ada kuis untuk Anda. Jadi nomor teleponnya tadi udah dicatat kan? Dan pembahasannya juga udah diingat-ingat nih, nomor teleponnya ada di bawah sini, ya, mulai dicatat teleponnya. Dan setelah ini kita akan membahas tentang Gunung Pelangi. Tahu Gunung Pelangi? Gunung Pelangi itu apa ya? Itu ternyata ada dalam Al-Quran. Ada, pernah dibahas di Al-Quran dan ternyata memang benar ada posisinya di mana seperti apa dan kok bisa jadi Gunung Pelangi. Nanti kita akan bahas, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.